Halo semua, perkenalkan nama saya Yayan Adrianova Ekatua. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2020. Baik, di sini saya akan membahas terkait peripheral komputer. Peripheral komputer pada program keahlian teknik komputer dan jaringan. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengenal perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software pada komputer. Selanjutnya, indikator pencapaian. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah siswa dapat memahami perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Sebelum saya menjelaskan terkait perangkat keras pada peripheral komputer, yaitu pada perangkat masukan, terlebih dahulu saya akan menyajikan cuplikan terkait sejarah komputer. Berikut cuplikannya. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Selamat datang di list baru Atmo Production, di mana kita akan membahas berbagai macam teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas komputer. Jika kalian menanyakan siapa penemu komputer pertama kali, akan menjadi pertanyaan yang sulit untuk bisa dijawab dengan nama tunggal. Karena sepanjang sejarah banyak orang yang menciptakan perangkat yang membantu pengembangan mesin ini. Pada tahun 1822, awal mula hanya digunakan sebagai alat penghitung cepat yang disebut dengan the French engine. Definisi komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data dengan prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya diperuntukkan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan penghitungan aritmatika. Lalu pada tahun 1833, Charles Babbage mengembangkan the French engine dengan konsep yang lebih mendalam dan umum. Sehingga mesin inilah yang pertama kali dikenal sebagai General Post Digital Computer, yang disebut juga sebagai Analytical Engine. Terus siapa penemu komputer modern? Perkenalkan Alan Turing, seorang peneliti matematika dan komputer, sekaligus pahlawan perang bagi Inggris. Ya, pahlawan perang bagi Inggris. Pertanyaan, bagaimana peneliti matematika dan komputer bisa menjadi pahlawan perang bagi Inggris? Dia adalah orang yang pertama yang berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Alan Turing memang sosok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan komputer modern. Tahun 1930, ia berhasil membuat mesin yang bernama Turing Machine. Itu digambarkan dengan epik di sebuah film Imitation Game. Kita kembali membahas komputer modern. Pada tahun 1947, mulailah ditemukan transistor oleh 3 orang fisikawan. Inilah cikal bakal semua barang elektronik yang mempunyai ukuran kecil secara drastis. Dan transistor dianggap oleh ilmuwan penemuan paling luar biasa di abad 20. Sehingga 3 fisikawan tersebut mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1956 atas penemuan transistor. Pada tahun 1956, transistor mulai digunakan pada komputer, yang membuat komputer bekerja lebih cepat, hemat, dan kecil. Tahun 1958, Jack yang bekerja di Texas Instruments mengembangkan Integrated Circuit. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa, kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen lainnya ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya adalah semakin kecil karena beberapa fungsi telah diambil alih oleh IC. Pada akhirnya ditemukanlah prosesor yang ditemukan pada tanggal 15 November 1971 oleh produsen chip Intel dengan seri Intel 4004 dengan CPU 4 bit. Merupakan mikroprosesor chip tunggal pertama di dunia. Sirkuit Intel 4004 ini dibuat dari 2300 transistor. Dan pada tahun berikutnya diikuti oleh mikroprosesor 8 bit pertama, yaitu Intel 8008 dengan 3300 transistor dan Intel 404 perbaikan dari 4004.
Hingga akhirnya Intel melepas CPU yang memulai revolusi mikrokomputer Intel 8080. Dirilis pada April 1974 dan berjalan pada 2 MHz. Hingga sampai sekarang perkembangan komputer sangat maju setiap tahunnya. Oke, itu adalah paparan dari video yang merupakan cikal bakal terjadinya atau penemuannya sebuah komputer. Jadi sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitika. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Itu merupakan salah satu atau perpanjangan dari sejarahnya komputer. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait input device komputer. Input device komputer, kita lihat pada tampilan ini. Apa yang kalian pikirkan terkait dengan tampilan yang ada di depan kalian? Di mana di situ ada monitor, ada keyboard, ada mouse, speaker maupun CPU. Nah, di antara perangkat-perangkat yang ditampilkan di depan kalian ini adalah merupakan salah satu atau beberapa perangkat yang tergolong perangkat input device. Dalam arti perangkat input device atau input komputer ini merupakan salah satu jenis komponen komputer yang berperan sangat penting dalam proses memasukkan sebuah perintah. Komponen tersebut terdiri dari berbagai macam perangkat. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui tentang komponen-komponen dari input device tersebut, dalam ulasan kali ini saya akan menjabarkan tentang berbagai macam perangkat yang menyusun input device beserta dengan fungsinya masing-masing yang dapat atau yang sangat penting untuk diketahui serta port-port yang ada di dalam mainboard. Perangkat masukan atau input device sering diartikan sebagai sebuah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data ataupun perintah ke dalam sebuah komputer. Berikut ini macam-macam dari perangkat input komputer beserta dengan fungsinya. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard atau yang dikenal juga sebagai papan ketik merupakan suatu perangkat keras komputer yang terdiri dari sebuah tombol yang digunakan untuk mewakili huruf, karakter, angka, dan juga beberapa fungsi lainnya. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan salah satu perangkat keras komputer yang berukuran kecil sehingga sangat mudah untuk digenggam. Perangkat ini umumnya mempunyai dua buah tombol serta sebuah bola pada laser yang berada di bawah untuk menggerakkan kursor ataupun pointer. Fungsi dari mouse ini yaitu untuk menggerakkan kursor atau anak panah, melakukan kegiatan scroll, sehingga kedua fungsi ini dapat membuat komputer bisa melaksanakan perintah yang diinginkan oleh penggunanya. Yang ketiga adalah CD ataupun compact disc. Compact disc merupakan salah satu perangkat komputer yang bertugas sebagai media untuk menyimpan serta membaca data melalui sistem optik yang tercipta dari plastik serta berbentuk sebuah lingkaran yang pipih dengan lubang kecil di bagian tengahnya. Yang keempat adalah webcam. Pernah melihat benda kecil di atas layar komputer ataupun laptop? Jika Anda pernah melihatnya, mungkin itu adalah webcam. Sebenarnya apa itu webcam? Webcam adalah kependekan dari web kamera yang merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer ataupun laptop. Dengan webcam, maka gambar Anda bisa tertangkap secara live kepada siapapun di berbagai penjuru dunia, tentunya dengan jaringan internet serta aplikasi yang mendukung. Selanjutnya adalah flash disk. Flash disk sering diartikan sebagai salah satu perangkat komputer yang fungsinya hampir sama dengan CD, yaitu sebagai media penyimpanan data. Namun, memiliki ukuran kapasitas yang berbeda. Besar dari kapasitas flash disk sangat bervariasi, yaitu mulai dari 512, 2, 4, hingga ke 32 GB. Bahkan sekarang sampai ke bagian tera atau terabyte. Yang terakhir adalah scanner.
Scanner sepertinya sering diartikan sebagai sebuah perangkat keras yang fungsinya untuk mengubah sebuah data analog, yaitu bisa kita katakan itu seperti kertas, menjadi sebuah data digital. Apabila scanner digabungkan dengan printer, maka akan berubah menjadi mesin fotokopi yang berukuran kecil. Data yang dihasilkan dari scanner ini umumnya berupa sebuah gambar atau file PDF. Akan tetapi masih banyak lagi perangkat masukan seperti yang kita ketahui adalah joystick, trackball, graphic pad, barcode reader, mikrofon, fingerprint, dan card reader. Nah, sini akan saya jelaskan kembali isi di dalam mainboardnya, perangkat ataupun yang ada di dalam mainboard. Cuplikannya. Berikut saya akan memberikan pengenalan tentang port-port yang ada di mainboard. Di antaranya yang pertama adalah port power supply, yang kedua adalah port ID, yang ketiga port SATA pada hard disk. Ada SATA 1 dan SATA 2. Selanjutnya ada port PCI seperti ini. Selanjutnya ada PCI 1 dan PCI 2, jadi ada 2 slot port di situ pada mainboard. Selanjutnya yang kecil ini adalah port modem. Sebelahnya adalah port PCI Express, biasanya digunakan untuk slot VGA. Selanjutnya ada port audio, baik itu audio output maupun audio in. Ada 3 port audio sesuai dengan fungsinya. Di sebelahnya ada port USB 1, USB 2, dan port LAN card. Biasanya LAN card ini digunakan untuk kabel jaringan USB seperti yang kita masukkan kabel data maupun flash disk yang bertipe USB atau flash. Selanjutnya ada port VGA display, biasanya ini sambungan ke monitor. Selanjutnya ada port serial, port keyboard dan port mouse, ini model dulu berbentuk bulat. Selanjutnya di sini ada port untuk RAM atau memori. Dan di sini ada heatsink atau kipas prosesor untuk pendingin prosesor. Ini bentuk prosesor. Sini tipe LGA dan ini adalah power supply. Biasanya power supply standarnya 450 watt. Dan berikut adalah kabel-kabel yang akan kita pasangkan pada mainboard, dan ini salah satu contoh slot keyboard. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah keyboard yang digunakan pada zaman dulu. Maksudnya zaman dulu ini kisaran tahun 2000-an lah. Dan sekarang slot tersebut sudah digantikan dengan USB maupun dengan wireless. Jadi tidak berbentuk bulat tadi. Dan tadi selanjutnya, dan ini adalah kabel SATA. Biasanya kabel SATA ini fungsinya untuk menyambungkan hard disk ke mainboard. Jadi kabel datanya. Di situ kita lihat bahwa ini ada slot untuk powernya dan untuk datanya. Yang kecil untuk data dan yang besar untuk power. Biasanya tersambung ke power supply. Nah, ini kita sambung ke hard disknya untuk kabel datanya menggunakan SATA, dan ini adalah kabel power untuk mainboard. Ini biasanya sekitar 18 atau 24 pin. Dan ini adalah power untuk kipas atau heatsink.
Nah, ini series yang lama, dan ini ada series SATA yang terbaru. Ini untuk powernya. Ini langsung terhubung ke power supply. Seperti ini bentuknya. Ada power supply, mainboard, dan heatsink maupun kipas prosesor, fungsi sebagai pendingin prosesor dan memori. Ya, untuk sesi selanjutnya terkait perangkat keluaran akan saya bahas di sesi berikutnya. Untuk saat ini mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.